Pemirsa, pemerintah silih berganti. Namun warga di belasan provinsi di Indonesia seolah dipaksa terbiasa hidup dalam kepungan asap. Meski menjadi fenomena tahunan, pemerintah terkesan selalu gagap mengambil langkah. Hukum pun seolah tumpul menindak para aktor intelektual pelaku pembakaran. Lantas sampai kapankah Indonesia akan menjadi negara produsen asap? Batuk sama sesak napas. Ini aja sudah mulai sakit-sakit, dua-duanya. Anak saya udah mulai sakit-sakit. Ini asap supaya nggak masuk ke rumah, jadi ventilasi nih ditutup semua ya pakai koran. Selama belasan tahun, warga di 16 provinsi di Indonesia harus hidup bersama asap. Sebabnya apalagi kalau bukan kebakaran hutan dan lahan perkebunan yang terus berulang. Hingga akhir minggu lalu, jumlah titik api yang terpantau telah mencapai 1.887 titik. Sudah bukan rahasia lagi, selain faktor alam, ada tangan-tangan berkuasa yang ikut memperparah keadaan, tapi tak tersentuh hukum. Begitu akan berakhir musim hujan, kita sudah memetakan kira-kira daerah-daerah mana yang potensi untuk terbakar atau dibakar. Karena saya yakin itu lebih banyak dibakarnya daripada terbakarnya. Selalu berulang dan dapat diprediksi. Namun pemerintah justru terkesan gagap mengantisipasi, termasuk lamban menentukan status darurat bencana. Benarkah ini hanya sebatas persoalan budaya warga lokal dan tak terkait dengan alasan ekonomis korporasi besar yang punya kepentingan? Perhatikan ya, karena orang-orang perkebunan ini biasanya mereka melakukan pembakaran pada bulan-bulan ketika mereka mau membuka lahan baru. Jadi kalau mereka mau tahap land clearing itu membutuhkan biaya yang besar. Dengan membakar itu kan cukup di satu korek api kan selesai permasalahan. Menurut Polda Riau, tahun 2013 hanya ada satu korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. General Manajernya, Dane Sufaran, divonis 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara direkturnya, Tan Ki Yong, didenda 1,5 miliar rupiah. Tahun 2014, juga hanya satu korporasi yang dijadikan tersangka, yakni PT NSP. Satu terdakwa pengurusnya, Erwin, divonis bebas. Sementara direkturnya, Eris Eryaman, didenda 2 miliar rupiah. Sementara itu, 7 korporasi di tahun 2013 dan 4 korporasi di tahun 2014 yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tersangka, tak satu pun berlanjut ke pengadilan. Tim Liputan MNC Media.